Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ghafiriz dzanbi qabilit taubi syadidil iqab. Dzut tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la ta' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Dengan hidayah dan inayahnya kita kembali bisa duduk di majelis salah satu raudhah, salah satu taman kata Nabi, min raudhatil jannah, min riyadil jannah. Salah satu taman dari taman-taman, salah satu yang dicintai Subhanahu wa ta'ala di majelis ilmu. Maka beruntunglah bagi Anda, beruntunglah bagi kita semua yang bisa bersimpuh di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala untuk bermajelis, untuk belajar ilmu, untuk mempelajari kandungan-kandungan dalam Al-Quranul Karim dan juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis sunan al-mutahharah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa berikan kepada kita hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa senantiasa istiqamah untuk bisa bermajelis, untuk bisa duduk di dalam majelis ilmu, untuk bisa istiqamah senantiasa menuntut ilmu agama. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para istri-istri, putra-putri beliau tercinta, kepada para pengikut-pengikut beliau dari kalangan para ulama, dan juga sampai kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa berusaha setia untuk mengikuti dan menjalankan serta mengamalkan seluruh petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas Islam, kemudian mematikan kita di atas Islam pula, dan membangkitkan kita di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minum dari telaga beliau, dan akhirnya bisa masuk ke dalam surga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah ajma'in, kita masih bahas kitab Riyadhus Shalihin, kitab fenomenal, kitab yang hampir di setiap rumah seorang muslim pasti ada dalamnya kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih membahas taubah. Insyaallah kita akan selesaikan di malam hari ini hadis terakhir dari bab taubah. Dalam bab selanjutnya bab sabr. Dua hadis terakhir dari bab taubah ini yaitu sahabat
namanya Abdullah Abbas, kecil, min sari sahabah. Sedangkan bapaknya yaitu Al-Abbas adalah salah satu sahabat Ibn Abbas, Ibn Abbas, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adiknya Abdullah, ayah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama kunyahnya Abu Abdurrahman. Nama kunyahnya Abu Abdurrahman. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau an mil awadin malan la ahabba anna lahu ilaihi mithlahu wa la yamla'u 'aina bani adama illa turab wa yatubu Allahu 'ala man taba." Muttafaqun alaih. Beliau bersabda, jikalau seorang ibnu Adam, seorang manusia itu benar-benar memiliki harta sepenuh lembah, harta yang banyak, harta sepenuh lembah. Lembah tahu ya? Ada gunung, tanjakan, kemudian ada lembah. Lembah ini sisi gunung. Di sisi gunung itu isinya harta semua. Apabila harta itu dimiliki oleh seorang manusia, maka dia akan sangat suka, sangat berhasrat untuk bisa memiliki harta sebanyak itu. Artinya apa? Dia tidak merasa cukup dengan apa yang sudah dimilikinya. Seorang punya uang 10.000, merasa tidak cukup dengan uang tersebut, pasti ingin punya 20.000. Setelah dapat 20.000, masih pengen lagi 40.000. 40.000 masih pengen lagi 80.000. 80.000 masih pengen lagi 160.000. 160.000 pengen lagi 320.000. 320.000 pengen lagi 640.000. Terus begitu. Bahkan tadi punya lembah pun, maka dia masih pengen dapat harta satu lembah yang lainnya. Bahkan kata Nabi, dan tidak ada yang bisa memenuhi pandangan mata seorang ibnu Adam illa turab, kecuali tanah. Apa maksudnya kecuali tanah? Nanti kita akan sebutkan. Tidak ada yang bisa memenuhi mata seorang manusia, tidak akan bisa memuaskan keinginan hasrat yang dimiliki seorang manusia kecuali tanah. Wa yatubullahu 'ala man taba. Namun Allah tetap menerima taubat atas orang yang bertaubat kepadanya. Hadis ini muttafaqun alaih. Masih ingat apa makna muttafaqun alaih? Hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, memenuhi syarat keduanya. Jadi diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, dan dua-duanya sepakat dengan hadis tersebut. Selanjutnya hadis ke-24. Wa an Abi Hurairah. Abi Hurairah ini bukan nama, tapi nama kunyah. Nama beliau ingat Ustaz, cuman lupa. Ingat Ustaz tapi lupa. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr. Nama aslinya Abdul Uzza. Nama aslinya Abdul Uzza bin Sakhr. Masuk Islam, kenalan dengan Nabi, memperkenalkan diri kepada Nabi. Nah, ketika dia katakan saya Abdul Uzza, kata Nabi, bal anta Abdurrahman. Karena Al-Uzza ini nama berhala yang disembah oleh orang-orang Arab. Di antara berhala terbesar yaitu Al-Uzza.
Abdul Uzza artinya hambanya berhala Uzza. Ini nggak boleh, ya, nggak boleh menyematkan penghambaan kepada selain Allah. Makanya kata Nabi, bal anta Abdurrahman, bal anta, bahkan engkau namanya Abdurrahman. Maka setelah itu kata Abdurrahman, yaitu kata Abdurrahman bin Sakhar atau Abu Hurairah, itu salah satu hari terindah baginya, yaitu ketika diberikan nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa, ila rajulain, kepada dua orang laki-laki, yaqtulu ahaduhumal akhar, di mana salah satu di antara keduanya membunuh temannya. Jadi Allah tertawa terhadap dua orang. Yang satu membunuh temannya. Yadkhulanil jannah, dan dua-duanya masuk surga. Dua-duanya masuk surga. Kenapa kok bisa? Kata Nabi, yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Di antara dua ini yang satu muslim. Dia berperang di jalan Allah, berjihad. Dia berperang di jalan Allah, fayuqtal. Kemudian dia terbunuh. Terbunuh oleh orang kedua. Tsumma yatubullahu 'alal qatil. Kemudian Allah menerima taubat orang yang membunuh. Allah menerima taubat orang yang membunuh. Fayuslimu, maka dia pun masuk Islam. Fayushhadu, dan dia juga ikut mati syahid. Hadis ini juga muttafaqun alaih. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa hadhanil haditsani fi bayani taubah. Dua hadis ini merupakan penjelasan tentang taubat. Dibawakan untuk memberikan penjelasan tentang taubat. Wa anna man taba, taballahu alaihi. Dan bahwasanya siapa saja taubat kepada Allah, maka Allah akan terima taubat dia. Siapa saja yang taubat kepada Allah, Allah akan terima taubatnya. Mahma aduma dzanbuhu, sebesar apapun dosanya. Sebesar apapun dosanya, Allah akan terima taubatnya ketika dia bertaubat kepada Allah. Lianna Allah Ta'ala qala fi kitabih, karena Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya. Itu dalam surah Al-Furqan, mulai dari ayat 68 sampai ayat 70. Yang ada mushaf di mejanya boleh sambil baca, boleh sambil lihat. Surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Di mana Allah berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah Tuhan yang lain. Artinya tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kesyirikan. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Tidak pula mereka membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar. Bagaimana membunuh dengan cara yang benar? Ketika orang tersebut berhak untuk dibunuh. Misalkan qisas. Gitu ya. Orang tersebut membunuh orang lain. Maka balasannya apa? Qisas, dibalas bunuh. Kalau membunuhnya ditusuk pakai pisau, tusuk pakai pisau. Kalau membunuhnya dicekik, bunuh pakai cekik. Kata Syekh Utsaimin demikian. Gitu ya. Ala kulli hal, bunuh balas bunuh. Nyawa balas nyawa. Ini salah satu membunuh orang dengan cara yang benar. Itu dengan yang hak. Ya. Tapi kalau tidak dengan cara yang hak, maka haram untuk dibunuh. Dan orang-orang tidak membunuh jiwa dengan jiwa yang Allah haramkan dengan cara yang benar, wala yaznun, mereka tidak pula berzina, wa may yaf'al dzalika yalqama, karena barang siapa yang melakukan perbuatan itu, melakukan kesyirikan, membunuh jiwa yang diharamkan, berzina, ini 3 dosa besar.
3 dosa yang bisa membinasakan seseorang. Yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan hal tersebut, yalqa athama, akan mendapatkan balasan dosa yang besar. Apa balasannya? Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Akan dilipat gandakan baginya azab. Akan dilipat gandakan azab, siksaan baginya pada hari kiamat kelak. Wa yakhlud fihi muhana. Dan dia akan kekal dalam azab tersebut dalam keadaan terhina. Orang yang mati di atas kesyirikan, maka tidak ada tempat baginya kecuali neraka. Khalidina fiha abada. Mereka masuk di dalam neraka selama-lamanya. Jadi orang yang melakukan dosa besar berhak mendapatkan azab. Orang yang melakukan dosa kemaksiatan, maka berhak baginya untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Illa, kecuali kata Allah, man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang yang taubat, kecuali orang yang beriman, kecuali orang yang beramal soleh. Taubat, kokoh keimanannya, kemudian dipenuhi, diikhtiari dengan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka merekalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka, yang Allah ganti kesalahan-kesalahan mereka dengan kebajikan-kebajikan. Berarti orang ini diterima taubatnya oleh Allah. Mereka orang-orang yang taubatnya diterima oleh Allah. Orang-orang yang taubatnya diterima, maka Allah hapuskan dosanya, Allah gantikan dosa tersebut dengan kebajikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan adalah Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Fal hadithul awwalu an Ibnu Abbas an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis pertama tadi yaitu hadis ke-23 merupakan hadis yang diambil dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maknanya anna bani Adam lan yashba' minal mal walau kana lahu wadin wahid. Bahwa manusia nalurinya, manusia biasanya, kebanyakannya mereka tidak akan pernah merasa puas. Sifat dasar manusia itu nggak pernah merasa puas dengan apa yang telah dimiliki. Tadi contohnya, punya 10.000 ya merasa kurang, pengennya 20.000. Ketika sudah dapat 20.000 tetap merasa kurang, pengennya 40.000, terus demikian. Ya. Talaba an yakuna lahu wadiyan, maka dia akan berusaha, dia akan ingin, la ahabba, dia akan berhasrat untuk bisa mendapatkan 2 lembah harta. Sudah punya harta banyak 1 lembah, tapi dia masih ingin mendapatkan harta yang kedua, lembah kedua. Kalau sudah punya 2 lembah, pengen 4 lembah. Terus demikian. Ini manusia, nggak merasa cukup. Membayangkan dulu, saya kalau punya uang sekian, insya Allah cukup. Tetap gak cukup, tetap gak cukup. Karena sikap manusia demikian. Sifat manusia seperti itu, tidak pernah merasa cukup. Punya motor, ya, berhasrat, wah kalau motor saya ZX keren. Punya motor Mio, berharap pengen punya ZX. Punya ZX, berharap pengen punya Ducati. Tetap gak akan selesai. Punya motor, tetap pengen punya kendaraan yang lebih hebat. Wah, gimana kalau saya punya mobil gitu. Gak apa-apa, Avanza aja. Punya Avanza, ya pengen dapat yang lebih bagus. Wah, kalau saya pakai Rubicon bagus ini. Gitu. Gak akan merasa cukup. Tidak akan merasa cukup. Itu manusia. Ya, sifat manusia demikian. Wala yamla'u jawfahu illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi tenggorokannya. Tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Artinya dia nggak akan merasa puas sampai mati, sampai dikubur.
sampai masuk liang lahat. Wadzalika idza mata wa dufina wa taraka dunya wa ma fiha hina idzin yaqtani'u. Ketika seorang mati, dikubur, meninggalkan dunia beserta gemerlap ada apa yang ada di dalamnya, baru dia merasa cukup, merasa puas. Oh, ternyata dunia ini begini. Dunia yang ditinggalkan tuh begini. Dunia yang sudah diperjuangkan tuh begini akhirnya. Baru tahu. Baru sadar. Li'annaha fatathu. Karena dia sudah kehilangan dunia tersebut. Ini orang apa? Tamak dengan dunia. Tapi ketika mati ya udah akhirnya dia sadar dengan hakikat dari dunia yang fana. Sedikit, tidak pernah merasa cukup, fana, sirna, hilang, enggak kekal. Itu dunia. Hina pula. Walakin ma'adzalika, namun bersamaan dengan itu, hathar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala taubah. Nabi tetap menganjurkan untuk bertaubat. Walaupun manusia sifatnya tamak terhadap dunia, walaupun manusia tidak qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan dunia, namun Nabi tetap memotivasi untuk taubat. Nabi tetap memerintahkan untuk taubat. Nabi tetap menganjurkan untuk taubat. Nabi tetap mendorong kita untuk taubat kepada Allah. Li'annal ghaliba anna alladhi yakunu indahu tama'un fil mal. Karena tadi kebanyakan orang yang sudah punya, itu pasti akan tamak terhadap dunia. Itu manusia. Sifat manusia tamak terhadap dunia. Sifat manusia enggak pernah merasa cukup dengan dunia. Punya HP merek Redmi, Xiaomi, berharap kalau saya punya punya HP Samsung, bagus ini kayaknya. Ya. Punya Samsung, wah kalau saya punya Ipong bagus ini. Punya Ipong kameranya 2, gitu ya. Merasa kurang lagi, wah sekarang ngetrennya bobanya 3, seperti itu manusia. Tapi walaupun demikian, sifat manusia tamak terhadap dunia, tamak terhadap harta, gak pernah merasa cukup dengan dunia, sehingga ketika seorang tamak terhadap harta, tentunya dia akan loss terhadap dunia. Dia tidak akan bisa berusaha menjaga diri dari perkara-perkara yang haram. Seorang jika tergila-gila dengan dunia, tergila-gila dengan harta, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan harta yang dia cintai, dia hasratkan itu. Sehingga akhirnya semua pagar ditabrak. Semua tembok dihancurkan. Semua dinding penghalang dilewati. Gimana pun caranya. Dia nggak peduli lagi halal kah haram. Boleh atau terlarang, nggak peduli lagi karena tamak dengan dunia. Dan obat tamak terhadap dunia apa? Taubat kepada Allah. Obat tamak terhadap dunia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi bersabda menutup hadis ke-23 tadi, wa yatubullahu ala man taba. Dan Allah menerima pertaubatan, Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Jadi obat dari tamak terhadap dunia, obat dari tamak tergila-gila dengan dunia adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal haditsus tsani, adapun hadis yang kedua. Fahuwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka hadis itu diambil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhaqullahu ila rajulain. Allah tertawa terhadap 2 orang. Berarti hadis ini menetapkan bahwa Allah memiliki sifat apa? Tertawa. Loh kayak manusia? Enggak. Tertawanya Allah tentunya sesuai dengan apa? Keagungan dan kemuliaan Allah. Tertawanya Allah sesuai dengan kemuliaan dan
kesempurnaan Allah. Wong kita dengan tawanya Nabi aja beda. Gitu ya. Tawa kita terbahak-bahak. Tawa kita mulut sampai terbuka lebar. Itu jangankan lalat masuk. Unta masuk aja masuk ke mulut itu. Gajah aja masuk ke mulut itu. Saking lebarnya mulut ketika tertawa. Ya, jangankan lalat, jangankan nyamuk yang kecil gitu, yang gede aja masuk itu. Ya. Bahak sampai kelihatan geraham, sampai kelihatan tenggorokan. Ya. Seakan-akan hidupnya kekal abadi. Tertawa terbahak-bahak seakan-akan hidup selama-lamanya. Tertawa terbahak-bahak seakan-akan ada matinya. Karena merasa udah pakai baterai alkalin. Nggak ada matinya gitu. Padahal tertawa terbahak-bahak itu apa? Mematikan hati. Apa Nabi tertawa? Tertawa juga, Allah aja tertawa. Nabi tertawanya apa? Tertawanya itu tabassama. Ketawanya nggak pernah terbahak-bahak. Nabi itu kalau ketawa senyum. Mungkin tertawa gitu ya. Tapi senyum. Artinya nggak sampai membuka mulutnya. Ya. Karena kata Nabi dalam hadis yang lain, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kata Nabi, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui dari perkara akhirat, dari perkara surga dan neraka, panasnya api neraka, nikmatnya surga, la dhahiktum qalila, maka kalian akan tertawa sedikit. Kalian akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, dan kalian akan banyak menangis. Allah tertawa dengan caranya, sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya. Kapan Allah tertawa? Di antaranya Allah tertawa terhadap dua orang, kata Nabi. Dua orang ini berada pada permusuhan yang sampai pada puncaknya. Dua orang ini berada pada puncak permusuhan di dunia. Orang bermusuhan itu puncaknya kapan? Saling bunuh. Ya kan? Puncak permusuhan seorang kapan? Bukan ledek-ledekan. Lu jelek, lu hitam, lu pesek, lu terus gitu. Itu belum sampai puncaknya. Puncaknya itu udah sampai saling berusaha membunuh satu sama lain. Ini dua orang itu sudah sampai tingkat itu. Sudah sampai klimaks permusuhan. Di mana salah seorang di antaranya saling berusaha membunuh, bahkan sampai membunuh. Yang kafir lawannya membunuh yang muslim. Sampai akhirnya yang muslim meninggal. Sampai akhirnya yang muslim mati syahid. Qalaballahu hadhihi al-'adawah allati fi qalbi kullin wahidin minhum wa azala ma fi nufusihima minal ghil bi anna ahlal jannati yutharu minal ghilli wal hiqd kama qala ta'ala fi wasfihim naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kemudian Allah mengubah rasa permusuhan yang ada dua hati manusia saling berperang sama lain itu. Allah permusuhan yang ada pada diri mereka, hati mereka, Allah cabut, Allah hilangkan dari jiwa mereka rasa dendam kesumat, rasa benci. Karena ahlul mereka disucikan dari sifat, dari sikap benci. Ahli surga itu nggak ada rasa benci, jemaah. Ahli surga itu nggak ada rasa dengki, nggak ada rasa. Ya keliru orang bilang ada rasa cemburu di dunia, di surga kata. Karena rasa cemburu itu bisa
bisa melahirkan rasa cinta. Enggak seperti itu. Rasa cinta bisa muncul tanpa ada rasa cemburu. Allah mampu dan berkehendak untuk itu. Enggak harus ada rasa cemburu biar ada rasa cinta, enggak. Emang di dunia kan gitu ya. Di surga beda. Rasa-rasa cemburu, benci, dengki, iri dihilangkan semua. Tinggal rasa kasih sayang, rasa cinta, itu yang kekal yang ada di hati setiap para penghuni surga. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 47. Nanti ayatnya tulis setelah kajian. Antum tulis dulu nama surah dan ayat. Dalam surah Al-Hijr ayat 47 Allah berfirman, "Aza'na ma fi sudurihim." Dan kami cabut apa yang ada dalam dada-dada mereka. Min ghillin, berupa rasa benci, rasa dendam. Ikhwanan, sebagai bentuk apa? Persaudaraan. Ya. Saling bersaudara satu sama lain. Fi sururim mutaqabilin. Mereka saling bersaudara satu sama lain, duduk-duduk di dipan-dipan yang saling berhadapan. Bayangkan kalau antum duduk di dipan, berhadapan dengan orang yang antum benci, kira-kira nyaman nggak? Nggak akan nyaman, gitu ya. Makanya perkara yang bisa membuat tidak nyaman dicabut oleh Allah, yaitu rasa dendam tadi. Karena Allah menyebutkan atau Nabi SAW menyebutkan dua-duanya masuk surga. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh. Orang yang membunuh dan orang yang membunuh dua-duanya masuk surga. Kata Nabi, yadkhulanil jannah. Dua-duanya masuk surga. Yang satu berperang di jalan Allah, akhirnya terbunuh oleh orang yang kedua. Tapi orang yang kedua Allah beri hidayah agar dia bertaubat. Ini yang menjadi perkara yang menakjubkan jemaah. Fahadha wajhul ajab minallahi azza wa jalla lihadaini rajulain. Ini sisi yang menakjubkan ya dari Allah terhadap dua orang ini. Bahwasanya di keduanya itu ada permusuhan sampai titik puncaknya, puncak permusuhan. Di antara mereka ada puncak permusuhan. Tadi saling berusaha untuk membunuh. Kemudian Allah Ta'ala berikan kenikmatan berupa mati syahid kepada orang yang pertama. Pun demikian Allah berikan kenikmatan dan karunia juga kepada orang yang membunuh, di mana saat dia membunuh dalam keadaan kafir, kemudian Allah terima taubat orang tersebut saat dia masuk Islam dan bertaubat kepada Allah. Allah terima taubatnya. Ada berapa dosa besar yang dia lakukan saat itu? Yang disebutkan dalam hadis ini, ada berapa dosa besar? Si pembunuh ini ada berapa dosa besarnya? Dua, apa aja? Kafir dan membunuh, sahih. Hadiahnya. Kalau bisa jawab kan hadiah misalnya. Ya. Kafir dan membunuh, dua dosa besar. Apa Allah terima taubat dari satu dosanya? Tidak, Allah terima taubat dari dua dosa itu. Allah terima taubat orang itu dari kekafirannya, dan Allah terima taubat orang itu dari dosa membunuhnya. Fafihi dalil. Maka dalam hadis ini pun ada dalil. Ala annal kafir idza taba min kufrihi walau kana qad qatala ahadan minal muslimin fa inna Allah ta'ala yatubu alaihi di annal Islam yahdimu ma qablahu. Dalam hadis ini ada dalil bahwasanya orang yang kafir jika dia taubat dari kekafirannya, ya, taubat dari kekafirannya, walaupun dia telah membunuh seorang muslim, apalagi banyak muslim ataupun juga banyak muslim, maka Allah tetap akan terima taubat hamba tersebut. Karena keislaman itu menghancurkan dan meruntuhkan dosa-dosa yang dilakukan sebelum Islam. Ya, keislaman menghancurkan dosa-dosa yang dilakukan sebelum masuk Islam. Maka taubat jemaah Allah wa iyyakum ajma'in. Jangan merasa
putus asa. Sebesar apapun dosa yang antum lakukan, sebesar apapun dosa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa taala tetap akan menerima taubat kita. Sama taubat kita jujur. Jangan patah perang, jangan patah semangat. Allah Subhanahu wa taala akan terima taubat yang kita lakukan. Allah akan terima taubat yang kita lakukan dari dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Melampaui batas karena dengan melakukan dosa-dosa, melakukan kemaksiatan, itu bentuk zalim kepada diri sendiri. Kata Allah, katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi diri sendiri, dengan melakukan dosa dan kemaksiatan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Besar apapun dosa itu, sebanyak apapun dosa itu, Allah akan terima taubatnya. Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka taubat apabila memenuhi syarat-syaratnya, insya Allah taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu. Syarat-syarat taubat. Ada berapa syarat taubat? 3. Apa yang pertama? Yang lupa catat. Ini sebelum kita tutup majelisnya. Syarat taubat, syarat-syarat taubat ada 3 atau 4. Ini di awal pembahasan bab taubat ini juga sudah ya Ustaz sampaikan. Yang pertama, segerakan dosa. Seorang yang bertobat kepada Allah harus meninggalkan dosanya. Jangan diem terus dalam dosa. Tinggalkan dosa, baru benar tobatnya. Saya tobat ya Allah, tapi dosa terus dilakukan. Bohong dosa, taubatnya. Dusta dosa, taubatnya. Yang kedua, an-nadam, menyesal. Menyesal atas apa yang telah dikerjakan. Menyesali dosa yang telah diperbuat. Kalau nggak nyesal ya nggak terima taubatnya. Seperti halnya ketika antum misalnya melakukan sebuah kesalahan depan orang tua antum. Antum sama orang tua antum, ya. Walaupun nggak berkata-kata saat dimarahi orang tua, tapi wajah antum memperlihatkan wajah tanpa kesalahan. Orang bilang watados, wajah seperti tanpa dosa, ya. Wajah tanpa penyesalan. Ini bukan menyesal, ini apa yang akan dilakukan oleh orang tua antum? Apa dibiarkan? Enggak. Bisa tempeleng. Bisa-bisa dimarahin lebih parah. Kenapa? Wajahnya enggak merasa menyesal. Enggak tampak penyesalan pada wajahnya. Enggak akan diterima. Demikian pula Allah. Ya. Orang yang bertobat dari dosa tapi tidak menyesal ya enggak akan diterima tobatnya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Berazam, bertekad tidak mengulangi kembali dosa tersebut. Berazam dulu saja, berjanji, janji pada diri sendiri, janji kepada Allah, tidak akan mengulangi tidak akan mengulangi dosa, maksiat yang diperbuat tersebut. Janji. Nah, apabila seorang taubat kepada Allah dengan memenuhi 3 syarat ini, maka diterima taubatnya oleh Allah. Adapun kalau dosanya berkaitan dengan hak orang lain, kalau dosanya berkaitan dengan hak orang lain, maka ada syarat 4.
Ada syarat yang keempat, yaitu harus minta halal. Harus minta halal. Dan kita sebut minta halalnya itu seperti apa? Cara minta halalnya yang pertama, minta maaf. Minta dimaafkan. Yang kedua, atau mengembalikan hak yang direbut atau diambil. Yang ketiga apa? Rela untuk dibalas. Rela untuk dibalas. Mengganti rugi. Rela untuk dibalas atau mengganti rugi. Dari nanti kezalimannya dibayar di akhirat lebih berat, ya. Nah, ini 4 syarat taubat sebagai murojaah, ya. Kita cukupkan sampai sini kajian kita malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan masuk ke bab selanjutnya, bab yang baru, yaitu babus sabr, bab tentang kesabaran. Insyaallah kita akan sebutkan mulai dari dalil-dalil ayat Al-Qur'an, juga hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini untuk bab ketiga ini, yaitu babus sabr. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Untuk pertemuan kita cukup sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila sawa'is sabil. Wa naktafi bihadzal qadar bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.